Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Mudah-mudahan jadi nasihat buat saya pribadi dan buat semuanya, mengamalkan yang terbaik untuk bekal sebaik-baik bekal di hari kiamat bertemu dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali berkata, wa amma fadilatul ilmi fayadullu 'alaiha qauluhu alaihi salam. Dan adapun keutamaan ilmu itu maka ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat bersama-sama mereka merebahkan sayap-sayap mereka untuk seorang penuntut ilmu, seorang pelajar. Kenapa mereka meletakkan sayap-sayap mereka? Ridon bima yasna, karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi orang yang berilmu itu, jangankan belum berilmu, dia belajar ilmu di kelas, itu sudah dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka karena ridho terhadap apa yang mereka perbuat. Kenapa? Belum beramal saja, kita baru nyari tahu saja, ini sudah mendapatkan keutamaan dari para malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Kenapa? Karena orang nuntut ilmu tidak lain muncul dari rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kenapa? Takut ibadahnya salah misalnya. Dia sadar betul kalau sholatnya nggak benar, maka potensi tidak diterimanya, potensi tertolaknya itu pasti lebih besar. Oleh karena itu dia cari apa sih yang membuat Allah ridho terhadap sholatnya, maka dia belajar hal-hal yang membuat suatu ibadah sholat misalnya menjadi sah, diterima oleh Allah. Secara fisik saja sholatnya itu bagaimana cara diterima. Adapun secara hati, niat segala macam itu mah urusan yang lain. Tapi dengan orang belajar perkara sholat, ilmu sholat, dia menyadari betul bahwasanya sholatnya tidak bisa diterima atau sulit diterima kalau tidak ada ilmu. Dan rasa takut tersebut tidak lain muncul dari rasa takut yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak pernah melihat Allah secara langsung, tetapi muncul rasa takut. Itu artinya sebuah ujian gitu ya. Wa qala alaihi salam, dalam bersabda Nabi, la anta kedua fatata'allam baban fatata'allama baban min ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rakaah. Bahwasanya kamu pergi lalu belajar satu bab ilmu, itu kata Nabi lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. 100 rakaat itu luar biasa besar, kita jangankan 100 rakaat, 23 rakaat tarawih, ya Allah. Awal-awal doang, kesononya kita merasa keberatan, padahal Ramadan cuma sebulan dalam setahun, apalagi 100 rakaat, ya Allah. Tapi fadilah ini dengan mudah bisa kita raih dengan apa? Tidak perlu kita nungging-nungging rukuk, sujud dan segala macam. Cukup dengan belajar ilmu agama satu bab aja, bukan satu buku, apalagi satu rentetan berjilid-jilid, enggak. Satu bab saja dari ilmu agama itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Ini kan sebuah dorongan, sebuah motivasi. Ya, kalau bahasa kasarnya sebuah iming-iming dari Allah. Ya, kayak anak kecil ini kan kalau dikasih iming-iming baru dia nurut, misalnya disuruh pergi misalnya, atau disuruh ikut pergi, kadang-kadang anak tuh nolak. Tapi kalau misalnya kita iming-imingin, Neng nanti kalau ikut bapak beliin es krim di jalan, kan mau dia, karena ada motivasi. Ya, gitu juga kita. Allah kasih iming-iming supaya kita termotivasi, senang gitu ya, senang. Karena ilmu ini, kenapa? Karena menuntut ilmu itu berat rasanya.
berat rasanya. Kita nerima ilmu itu kan kadang-kadang susah paham, yang ngantuk, ya mendingan olahraga kita kagak ngantuk-ngantuk. Tapi kalau nuntut ilmu itu belajar, ya Allah beratnya luar biasa, ngantuk luar biasa, pening kepala ini. Ya. Tapi karena perjuangannya luar biasa untuk ilmu belajar, maka Allah kasih motivasi supaya orang pada doyan, pada demen. Wa qala Abu Darda, man ra'a annal guduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi ru'yihi wa aqli. Abu Darda berkata, barang siapa yang berpendapat, melihat bahwasanya pergi nuntut ilmu, pergi untuk belajar itu bukan jihad, maka sungguh telah kurang akal dan pikirannya. Ya, Abu Darda ini salah satu sahabat Nabi, berarti kalau sahabat gurunya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang merasa menganggap ilmu itu, belajar nuntut ilmu, pergi ke kelas untuk belajar agama itu bukan jihad, maka sungguh pikiran dan akalnya telah kurang akal. Kenapa? Orang menuntut ilmu itu perjuangannya luar biasa. Bisa dibuktikan berapa banyak sih orang menuntut ilmu di dunia ini, kan dikit sekali. Kenapa? Karena banyak yang gagal dalam berjuang tersebut. Berat sekali, berat. Mendingan sholat 2, 3, 4 rakaat dari penuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Ya Allah, pegel duduk kita, ya Allah, bosan banget juga. Tapi kita paksa-paksa, maka itulah perjuangan, namanya jihad. Wa amma fadilatu ta'limi fayadullu 'alaiha qauluhu ta'ala. Maka adapun fadilah, keutamaan ta'lim, mengajar, maka ditunjukkan melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian terhadap orang-orang yang Allah berikan Alkitab, bahwasanya kamu harus menjelaskannya kepada manusia dan jangan menutup-nutupinya. Jadi Allah kepada orang yang Allah berikan Alkitab, ya, dalam konteks kita Allah berikan ilmu, Allah adakan perjanjian kepada mereka, kamu sudah diberi ilmu, maka tugas kamu adalah harus menjelaskan kepada manusia dan tidak boleh kamu sembunyikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a hadhil ayah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah membaca ayat ini, ma atallaha 'aliman illa akhadha 'alaihi minal mitsaq ma akhadha 'ala nabiyyina an tubayyinahu wa la taktumah. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada seorang yang alim kecuali otomatis Allah mengambil perjanjian kepada dia sebagaimana perjanjian yang Allah ambil dari para nabi dan rasul, yaitu harus kamu terangkan, kamu jelaskan, kamu sebarkan kepada orang-orang ilmu tersebut, dan janganlah kamu menutupinya, menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jadi ini keutamaan mengajar. Bahwasanya mengajar itu seperti seakan-akan mengambil profesi para nabi. Karena nabi itu mendapat ilmu dari Allah, lalu Allah wajibkan untuk dia meneruskan, mengestafetkan ilmu tersebut disampaikan kepada orang-orang. Begitulah orang berilmu juga, walaupun janjinya tidak sekuat janji yang Allah ambil dari para nabi, tetapi setidaknya kurang lebih sama janji yang Allah ambil, kesepakatan yang Allah ambil kepada orang yang Allah beri ilmu. Kamu saya kasih ilmu, tapi setelah kamu saya kasih ilmu, saya kasih keutamaan ilmu tersebut, kamu harus menyerahkan, mengestafetkan kepada orang lain. Jadi ini kan pujian kepada Allah, bahwasanya orang yang berilmu itu hampir-hampir mirip derajatnya dengan derajat para nabi, dan ini sesuai seperti sabda Nabi yang sebelumnya, bahwasanya tingkatan manusia yang paling dekat derajatnya dengan derajat kenabian adalah para orang-orang berilmu.